Wisata. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Niken Matahati. Saya Regina Yurita. Saya Narisha Ata Putri. Yang pada kesempatan kali ini kita bakal mewawancari atau ngobrol santai nih. Iya, kita akan berbincang-bincang nih dengan narasumber yang kece-kece pasti tentunya dong. Betul banget nih Niken. Sekarang pukul 9 pagi, kita sudah ada di lokasi dan sekarang kita ada di area Skyview-nya HH Skyview. Betul banget. Kita kalau lihat ke sana tuh pemandangannya udah bagus banget ya nih pagi-pagi, jadi makin gak sabar nih buat wawancara langsung dan ngobrol-ngobrol santai sama pihak ya Skyview. Nah, siapa sih hari ini narasumber kita? Belum. Betul banget nih kan kita. Nah, hari ini Ngobrol Tourism kedatangan dua narasumber. Yang pertama yaitu ada Ibu Nurwijayanti selaku Asisten General Manager Bagian Marketing dan juga Bapak Latif selaku HR dari Hias Skyview. Asik banget nih ya. Kedengarannya narasumber kita keren-keren abis. Iya, tentunya dong. Tunggu apa lagi? Yuk langsung kita mulai Ngobrol Tourism kali ini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Nur Wijayanti selaku Asisten General Manager Bagian Marketing. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi kakak-kakak. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah sumringah ya ini Bu, sudah happy. Nah, HH Skyview ini kan merupakan destinasi wisata yang wajib banget buat dikunjungi wisatawan kalau lagi main ke Jogja nih Bu, ya kan? Terkenal sama Gen Z sama Gen milenial gitu. Nah, boleh diceritakan nggak Bu, profil singkat dari HH Skyview itu seperti apa? Oke, profil singkat HH Skyview ya. Jadi kita ini adalah destinasi wisata, salah satu alternatif destinasi wisata ketika di Jogja yang kekinian ya, bisa dibilang kekinian itu untuk kaum muda traveler, modern traveler itu yang pasti pengen banget selfie eksis di sosial media. Jadi HH Skyview ini adalah tempat yang indah yang memang di create sedemikian rupa menjawab kebutuhan teman-teman Gen Z tadi. Baik, keren banget itu jawabannya Bu. Nah, lalu kami dengar nih Bu, nama HH sendiri ini kan terinspirasi dari nama ownernya ya Bu. Betul. Bapak Heri Zudianto dan Bapak Handoyo Mawardi. Betul. Nah, bagaimana status kepemilikan dari HH Skyview sendiri Bu? Jadi ini adalah pemilik personal ya dari beliau berdua, Bapak Heri Zudianto dan Bapak Handoyo Mawardi. Jadi ini adalah personal, bukan daerah ya. Jadi apa namanya? Swasta. Ya, betul. Pengelolaan pribadi dari beliau berdua. Lalu adakah tindakan atau regulasi atau suatu program dari HH sendiri yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism dari aspek lingkungan, ekonomi dan juga sosial budaya?
Oke, baik. Jadi kalau untuk sustainable-nya pastinya dengan kaitannya dengan lingkungan, HH sendiri berupaya nih apa namanya, jadi berperan juga untuk meningkatkan perekonomian lokal ya. Kita menggandeng UMKM, nanti teman-teman bisa lihat ya, kakak-kakak ini bisa lihat di bawah itu ada UMKM di mana kita bekerja sama dengan lokal ya. Ini menjadi kemudian 90% dari SDM di sini adalah warga lokal, jadinya ini akan berperan untuk membantu meningkatkan perekonomian lokal. Salah satu sustainable-nya itu kemudian kita adalah selalu belajar dan kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk kedepannya dari lini bisnis ini selalu untuk belajar, diupayakan untuk yang lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik. Harapannya ini akan berkepanjangan nantinya. Gitu. Berbincang soal bisnis, kan kita sudah melewati masa pandemi yang lalu yang membuat perekonomian itu krisis seperti itu. Lalu bagaimana HEA sendiri menghadapinya, Ibu? Ya, kita melalui masa pandemi ya. Di awal buka HEA itu operasional mulai dari 2019, itu ada di pertengahan September, kemudian awal 2020 kita tahu semua merasakan dampak dari pandemi. Kita juga sempat tutup untuk sekitar 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah bahwa destinasi belum dibuka, dan kebetulan untuk EH sendiri secara perizinan kami lengkap. Itu ada 2 perizinan yang kami kantongi adalah untuk resto dan untuk destinasi wisata. Jadi waktu itu untuk destinasi wisata memang belum boleh buka, tetapi untuk area resto kita sudah dibolehin buka, tetapi dengan catatan semuanya memakai peraturan. Jadi semua peraturan yang diwajibkan kita ikutin, baik itu kalau untuk resto kita sudah mengantongi CHSI, kita mengantongi, kemudian persyaratan pembagian jarak, pembatasan pengunjung, kemudian satu lagi kita juga sertifikasi kita halal. Jadi secara perizinan kami sudah mengantongi semuanya, kemudian kita tetap bisa operasional tentunya dengan peraturan yang harus kita ikuti. Oke, bagus sekali Ibu jawabannya. Masih berhubungan dengan operasional atau dibukanya HEHA ini. Saat pertama kali HEHA Skyview ini dibuka, bagaimanakah antusiasme dari masyarakat sekitar? Atau sempat sepi terlebih dahulu baru ramai atau langsung ramai? Oke, ini ya mungkin karena kemarin itu sempat terjadi pandemi, jadi ada satu berkah juga untuk kami di luar prediksi bahwasanya masa pandemi kemarin teman-teman ini banyak masyarakat yang dipaksa untuk ada di rumah, tidak berkegiatan di luar. Kemudian ketika sudah mulai melonggar sedikit, pastilah kepenatan itu butuh sesuatu yang untuk merefresh ya secara psikis. Kemudian kita beruntung kami punya tempat usaha yang 75% kami adalah open air. Jadi alternatif itu mungkin yang menjadi alasan kenapa masyarakat ini memilih salah satu tempat wisatanya ke HEHA. Jadi ramai ketika memang kita mengalami penutupan, kemudian setelah itu secara proses progresnya positif, semakin ya pasti ketika buka pasti ada saat yang kita tidak masih harus berupaya untuk bisa mendatangkan trust ya untuk mereka datang ke sini. Kita berupaya untuk itu dan alhamdulillahnya sejauh ini sesuai yang kita harapkan. Lalu untuk lonjakan angka kunjungan tersebut, apakah masih terjadi hingga saat ini atau angkanya sudah mulai stabil gitu? Kalau itu kita belum bisa bilang stabil atau lonjak atau ini up and down-nya karena banyak faktor ya. Kalau di awal-awal kemarin sempat naik gitu, kemudian banyak faktornya. Ada beberapa destinasi yang masih tutup, kemudian sekarang destinasi hampir semuanya sudah buka. Kemudian faktor cuaca, kemudian faktor geografis di mana ada beberapa kendala. Jadi kami belum bisa menyampaikan ini up and down-nya seperti apa, sudah stuck atau sudah sampai puncak atau apa. Terlalu banyak faktor untuk menyimpulkan itu. Berarti untuk kategori over capacity juga belum bisa
Kalau over capacity karena kita sampaikan bahwa kita diizinkan untuk buka tapi dengan beberapa catatan. Jadi kita memang membatasi yang di dalam itu ada pembatasan. Jadi ada pada satu waktu itu kita batasi tertentu kita memberlakukan di awal itu kita memberlakukan buka tutup ya. Karena ketika di dalam kita batasi sesuai dengan kesepakatannya. Misal harus dengan 50%, ada yang sempat 25%, ada yang sempat 40%, ada yang 50%. Jadi kita mengikuti saja semua yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pembatasan itu tetap ada. Ketika memang di dalam sudah sesuai kuota, kita akan melakukan buka tutup. Kemudian ketika itu sudah mulai mengalir kembali, kita akan buka lagi. Kita melengkapi operasional kita dengan alat di mana kita bisa mendeteksi berapa sih yang sudah masuk ke dalam, berapa sih, dengan otomatis dia ketika keluar dia akan mengurangi. Jadi HH ini mengatasi over capacity dengan pembatasan seperti itu ya Bu? Betul, kita mengatur, jadi bukan over capacity tetapi kita mengatur kapasitas yang bisa kita tampung sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan kebijakan Ya, yang sudah ditetapkan Biar pemerintah. wisatawan juga nyaman juga ya Bu pas main-main di sini. Harapannya tetap nyaman, tidak worry. Kita dengan kondisi yang seperti kemarin semua dilakukan pembatasan, jaga jarak dan sebagainya. Di awal memang cukup strict ya untuk peraturannya, harus bermasker, harus scan suhu, harus jaga jarak. Tapi semakin kesini kita mengikuti saja semua peraturan pemerintah itu kita ikuti agar semuanya bisa jalan semuanya. Baik. Lalu tentang carrying capacity nih Bu. Nah, berapa sih dalam satu waktu itu HH dapat menampung wisatawan? Kalau kemarin kita sempat ada beberapa ya, tergantung kebijakannya. Ada yang di minggu pertama, minggu kedua kan kita kemarin PPKM-nya sempat setiap 2 pekan berganti status, 2 pekan berganti status. Kita mengikuti saja. Kalau dari pemerintah bilang 25%, ya kami akan membatasi di 25%. Ada alat di depan itu untuk mendeteksi. Ada yang 500 orang di dalam, ada yang 1.000 orang di dalam. Kita mengikuti saja. Berarti masih berlaku sampai saat ini ya Bu? Kalau saat ini semakin melonggar, tapi kita tetap ada pembatasan. Kita tetap melakukan monitoring. Jadi kita tetap ada monitoring di depan. Lalu karena tadi berbicara tentang 1.000 maksimal di sini dalam gitu ya, lalu berapa sih rata-rata total pengunjung ya setiap harinya atau setiap minggunya atau bahkan setiap bulan? Kalau rata-ratanya data persisnya nanti itu bagian yang bukan di ada data persisnya yang diberikan di bagian lain ya. Kalau kami sampaikan rata-ratanya per hari kita hanya bisa menyampaikan bahwa itu batasannya ada seperti tadi. Jadi untuk berapa-berapanya berapa ya, kalau dibilang kita punya kapasitas di dalam area ini bisa sampai 5.000. Kalau secara hall itu kita bisa sampai 5 sampai 7.000 secara hall, tapi kita melakukan pembatasan dan sampai sejauh ini sih masih terkontrol ya. Jadi over capacity-nya tidak terjadi. Lalu apakah dia sendiri pernah terjadi low season dan juga high season? Dan itu kapan? Low season dan high season sepertinya kalau tempat wisata hampir sama ya. Musim-musim liburan, liburan anak adik-adik sekolah, liburan akhir tahun itu tentunya menjadi high seasonnya semua destinasi wisata. Kemudian low season itu ya di saat-saat puasa pastinya ya, itu hal yang wajar, hampir umum, secara umum untuk destinasi wisata akan seperti itu. Promosi manajemen. Kita berpindah ke topik lain yaitu di promosi manajemen. Sebenarnya siapa sih target wisata dari HSKIV? Market kita adalah modern traveler. Modern traveler itu secara usia cukup lebar ya, ininya ya. Adik-adik ini menjadi modern traveler ya. Kemudian anak-anak sekolah yang SMP, SMA pun iya menjadi market kami juga. Majornya juga menjadi market kita. Ya, semua yang mempredikatkan dirinya sebagai modern traveler itu adalah segmen kita. Lalu ada nggak sih promo yang diberikan HH atau tiap hari ada promo atau enggak cuma musim-musim tertentu seperti high season yang tadi sudah disebutkan? Promosi menjadi strategi marketing ya. Anytime pasti ada promo-promo selalu kita berikan, itu menjadi value dari market kita. Lalu kan kita sudah melewati pandemi dulu. Bagaimana cara ya sendiri untuk menarik kembali wisatawan untuk berkunjung, atau kejadian yang baru aja yang longsor ini, itu kan wisatawan juga pasti berpikirnya aduh longsor nih di HH, itu bagaimana sih kebijakan dari HH sendiri?
Ya, kekuatan sosial media itu sudah nggak diragukan lagi ya. Memang ada satu longsor itu pasti menyebarnya cepat sekali. Kemudian ketika itu sudah terrecovery juga itu akan, kami percaya itu menjadi satu solusi ya. Sosial media itu menjadi solusi untuk merecovery semua informasi bisa diserap dari situ. Kemudian kalau bagaimana caranya kita mendatangkan kembali ya selalu inovasi dan kreatif itu menjadi pilihan. Selalu belajar, selalu menjadi lebih baik lagi. Kita melakukan inovasi, harapannya dengan inovasi kalau yang sudah pernah datang sekali, oh ada yang baru nih di Heha, pengen datang lagi, atau sekali 2 kali. Kalau dengan resto mungkin ada satu, kalau di resto itu orang makan hari ini saya menu ini dan ini menjadi menu unggulan kita gitu, itu menjadi daya tarik lagi untuk mau kita, dan promosi pastinya. Ada yang kita bekerja sama dengan mitra rekanan, join merchant gitu kan ya, pastinya itu menjadi satu daya tarik untuk datang kembali. Oh ya Bu, kalau trik marketing dari Heha ini bagaimana ya Bu? Trik marketing ya, Iya. oke. Trik marketing ya, harusnya nggak dibocorin ya. Di-spill dikit aja Bu, dikit-dikit Ya, boleh. tadi kekuatan sosial media itu menjadi, kalau saat ini itu adalah senjata. Satu, sosial media itu sangat mudah. Kalau dulu secara konvensional kita pasang iklan di billboard ya, orang datang ke billboard. Kalau sekarang billboard datang dibawa ke kita di depan muka kita, teman-teman pegang handphone, satu orang aja handphonenya bisa 1, 2, 3 ya. Akun sosial medianya bisa lebih dari 1. Semua informasi bisa dibawa ke depan muka kita gitu. Itu adalah kalau mau disebut, dan saya rasa itu semua marketer sudah menggunakan itu. Apalagi sekarang pengguna sosial media seperti yang kita tahu tuh meningkat ya Bu. Apalagi sejak pandemi 2020, Ya. di mana orang-orang mungkin bosan di rumah dan mereka mainnya sosial media. Betul, virtual turnya. Kalau kemarin cuma bisa melihat nih di di save dulu, nanti kapan Ya. baru datang lagi kan, seperti itu. Kemudian ini spot-spot ini kan yang anak-anak kekinian pasti sangat pinginnya Iya. di mana ini, di Instagramable. mana iya gitu. Kurang lebih seperti itu. Yang tadi Ibu mention bahwa target market di sini kan bisa dari anak sekolah, terus bisa mature, bisa Gen Z, Gen milenial. Nah, kalau dari Heha Skyview sendiri ini bekerja sama dengan Biro Travel tidak ya Bu? Tentunya kita bekerja sama dengan mitra travel agent, baik yaitu di dalam kota maupun di luar kota. Pasti kita punya kerjasama dengan itu. Bagaimanapun juga itu tadi market kita beririsan dengan marketnya travel agent. Jadi kalau untuk masa seperti ini kolaborasi itu paling efektif. Iya, betul sekali Bu. Kolaborasi itu paling efektif ya Bu. Kalau dengan sponsorship nih Bu, apakah Heha terbuka dengan adanya open sponsorship? Ya, tentunya tadi kolaborasi baik langsung dengan travel agent maupun sponsorship. Semua untuk marketer pastinya ketika bisa saling nih ya, kuncinya kan adalah saling. Ketika kita saling, semuanya open. Baik. Yang seperti kita tahu ya Bu, bahwa pariwisata itu kan bersifat dinamis ya. Jadi bagaimana Heha Skyview itu trik-trik Heha Skyview biar nggak stuck di satu kondisi tertentu gitu Bu. Inovasi, pastinya kita melakukan inovasi. Inovasi itu yang akan membawa kita apalagi dan apalagi. Kita lanjut Bu ke topik selanjutnya, yaitu tentang fasilitas. Sebelumnya tadi sudah dimention oleh Ibu Nur bahwa fasilitas di Heha ini pastinya sudah memenuhi CHSE dan sudah mempertimbangkan antara baik buruknya. Seperti tadi kita sudah lihat di toiletnya memang sangat bersih, lalu dari entry sudah terdapat tanda-tanda atau rute jalan masuknya ke sini dan lain-lainnya, itu sudah bagus sekali, dan kita lihat di sini kondisinya memang sangat bersih. Lalu fasilitas dari Heha ini kan terlihat cukup banyak ya. Apa sih fasilitas yang paling ditonjolkan di sini? Fasilitas ya yang paling ditonjolkan, toilet pasti sudah ada, area parkir kita luas, kemudian musola ada, kemudian kita untuk difabel kita juga ada aksesnya. Kami sediakan kursi roda di depan, itu bisa digunakan untuk free, nanti dibantu free bisa. Kemudian beberapa akses juga sudah difabel friendly ya.
resto makan, tempat makan kita ada banyak pilihan, ada yang resto, ada yang food stall tadi, tinggal milih aja mau kemana, mau pilih makan di resto atau mau milih makan di food stall. Itu kemudian akses kita sangat mudah, kita hanya 40 menit dari Jogja ya. Kalaupun mau pakai taksi online juga mudah, itu juga akan dibantu sama teman-teman yang ada di sini. Oke, menarik banget nih sahabat pariwisata. Tadi kita sudah dengar bahwa fasilitas di sini tuh udah difabel friendly, di mana belum semua destinasi wisata itu sudah menyediakannya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir buat Bu Nur, apakah terdapat pengecekan fasilitas tiap bulan atau tiap minggunya? Pasti kalau dari tim internal kita operasional untuk menjaga kualitas pelayanan, untuk menjaga kenyamanan pengunjung, kita akan melakukan checking. Jadi setiap minggu kita akan lakukan checking untuk semua tempat, kemudian yang sifatnya weekly, sifatnya monthly, sifatnya semesteran ataupun tahunan kami pasti melakukan. Oke, jadi teman-teman yang mau kesini nggak perlu worry karena fasilitasnya itu sudah ada pengecekan secara rutin dan juga semuanya itu dipastikan dalam kondisi yang prima. Baik, cukup untuk Ibu Nur. Terima kasih banyak atas ketersediaannya. Nah, tapi tunggu dulu nih sahabat pariwisata, masih ada satu narasumber lagi yang akan berbicara tentang human resource. Tunggu apa lagi? Sebentar ya. Nah, sobat pariwisata, kembali lagi nih sama kita dengan narasumber yang berbeda, yaitu Bapak Latif. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak Latif ini selaku HR dari Heha Skyview. Nah, tanpa berbasa-basi nih, kita langsung aja masuk ke pertanyaan dari teman-teman saya. Betul Bapak. Selamat pagi Bapak. Tadi sudah di-mention oleh Bu Nur bahwasannya di sini itu tenaga kerjanya dari masyarakat sekitar ya Pak. Iya. Nah, kalau gitu cara rekrutmen dari Heha sendiri itu bagaimana ya Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk cara perekrutan sendiri ya, kita ada beberapa macam. Emang sementara sih kita memang mengutamakan warga sekitar. Karena dengan adanya Heha kan harusnya juga memberi dampak positif ke warga sekitar kan. Kita di sini kan berada di lingkungan Patung. Kalau saya boleh kasih info ya, kita di sini tuh 48% itu warga Patung. Yang bekerja di Heha. Jadi benar-benar kita memberdayakan masyarakat sekitar terlebih dahulu. Ini baru warga Patok ya, belum Gunung Kidulnya. Oh, banyak juga ya Pak. Kalau Gunung Kidul kan berarti secara keseluruhan nih. Nah, itu banyak banget, mungkin kurang lebih kisaran 80% tuh warga Gunung Kidul. Baru 20%-nya warga lain. Bukan berarti kita menutup kemungkinan warga yang selain Gunung Kidul untuk join ke Heha, enggak ya. Tapi emang kita mengutamakan masyarakat sekitar dulu, memberdayakan masyarakat sekitar dulu, baru nanti dari masyarakat dari kota lain pun juga boleh join di sini, seperti itu. Ini sangat berdampak baik ya Pak karena adanya Heha Skyview ini. Iya. Jadi kalau untuk perekrutan, kalau ditanya masalah perekrutan, kita sih lebih cenderung mudah ya, karena kan pasti dengan kita ngumumin aja ke warga gitu ya, kan biasanya jalurnya lebih ke kelurahan atau apa segala macam. Nah, dari kelurahan pun juga akan menginfo ke warganya, jadi kita ada kerjasama gitu. Jadi kalau kita lagi buka nih lowongan buat posisi ini gitu ya, kemudian nanti dari warga ada yang daftar nih, tetap kita akan seleksi sih, tetap kita ada seleksi. Karena semua SDM kan harus juga kita pilih yang berkualitas juga. Iya, nah, betul. nanti kalau keterima udah langsung bisa join di sini. Seperti itu sih. Keren sekali Pak. Lalu di sini kan pasti pekerjaannya kebanyakan yang full time ya Pak. Nah, kalau misal ada mahasiswa yang ingin part time atau misal Heha sedang high season gitu, kadang-kadang butuh tambahan karyawan seperti itu, apakah bisa part time gitu Pak? Bisa banget. Bahkan sebenarnya kita nggak harus high season ya. Sabtu Minggu aja kita udah high season. Oh, sudah ramai ya Sudah Pak. ramai. Mungkin tadi Bu Nur menjelaskan ya berapa orang yang pengunjungnya tiap hari berapa. banyak banget Pak. Apalagi di weekend tuh udah belasan ribu. Sampai ribuan ya Pak? Sampai belasan ribu. Weekday aja itu ribuan. Keren banget. Weekday aja ribuan. Kalau pas weekend itu udah sampai belasan ribu. Maka biasanya kalau di weekend kita pasti ada peluang untuk part time. Kalau kita nyebutnya bukan part time sih, Apa itu, casual. Pak? Casual. Oh, casual. Nah, jadi mahasiswa atau warga sekitar yang dia mau
kerja nih sampingan, katakanlah Sabtu Minggu atau pas kita lagi butuh gitu ya, kita calling gitu. Sampai kita udah punya daftarnya nih yang mau apa namanya kerja sampingan ke HH, boleh banget gitu. Bayarannya juga udah lumayan. Gitu sih. Jadi ada peluang untuk itu. Kalau kurun waktunya Pak, yang part time itu berarti Sabtu Minggu kah atau Tergantung kita butuhnya di berapa hari. tergantung kebutuhannya, Contoh Pak? ya, kalau misalnya katakanlah di bulan ini emang kita lagi season banget, yang kita butuhnya tiap hari. Ya kita nyari ke orangnya kan, kita nggak bisa maksa juga kan. Iya. Apakah mau setiap hari di sini selama 1 bulan atau gimana kan nggak bisa maksa juga. Jadi kita juga ada opsi nggak cuma 1 orang 2 orang, jadi banyak orang gitu yang kita tawarin gitu. Maunya di tanggal berapa nih? Oke. Nah, jadi sahabat pariwisata nih yang masih mahasiswa dan pengen kerja part time gitu, boleh banget nih ke Boleh HH. banget. ya cobain teman-teman. Oke Pak, omong-omong soal perekrutan tenaga kerja, apakah ada pelatihan bagi tenaga kerja baru, misalnya 1 bulan atau 3 bulan atau? Ada. Kita ada masa pelatihan. Masa pelatihan kita itu kurang lebih di 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Jadi jangan khawatir, nggak harus benar-benar berpengalaman banget, karena ada masa pelatihan itu yang dimana kita tempa dulu nih secara soft skill, secara hard skillnya seperti apa, sampai nanti setelah masa pelatihan diharapkan mereka udah baik. Gitu sih. Masih di tenaga kerja, apakah terdapat sistem shift dan apakah sistem shift tersebut mempertimbangkan dari gender, misalnya untuk perempuan tidak diletakkan di shift malam ya? Kan kita operasional tidak 24 jam ya. Oh iya. Jadi kalau kita bukan nyebutnya shift malam, kita ada di shift shift siang lah, jam 1 shift siang. sampai jam 10 malam. Itu masih aman lah kalau untuk wanita kan, secara undang-undang masih cukup aman. Kan yang kalau misal kita nggak memperkerjakan wanita itu kalau di malam sampai dia pagi gitu kan, itu nggak boleh. Bahkan untuk security ya, mungkin kalau lain halnya dengan security ya. Kalau security emang nggak ada shift malam untuk wanita, khusus yang cowok ya, khusus yang buat pria-prianya. Jadi kalau untuk wanita hanya sampai ya tadi maksimal di jam 10. Jam 10. Gitu sih. Baik. Dari HH, apakah ada cara tersendiri untuk mengatasi burnout dari karyawan? Misalnya, Burnout ya? Iya. Seperti itu, Pak. Wah, kalau burnout sih saya rasa jarang banget ya. Kalau kita aja kerja di wisata kan vibes-nya liburan terus Iya, ya. jalan-jalan terus ya Pak. Berarti udah sekalian refreshing Iya, gitu, vibes-nya liburan terus, tapi bukan berarti dengan ini mereka udah refresh ya. Kita juga Iya. ada cara refreshing lain. Gitu. Oh. Kita ada outing. Wih, seru banget. Ya, tiap tahunnya ada outing. Terus kalau kita juga ada staff party. Oh. Ada staff party. Kemarin tanggal Party 14 November kita gitu staff ya? party nih, party di sini. Oh. Jadi untuk burnout kayaknya sih jarang kita Sangat lihat bener-bener kecil karyawan itu. kemungkinannya. Iya. Ya tadi ya, pertama kita kerja di wisata, vibes-nya udah liburan. Iya. Yang kedua kita juga ada fasilitas outing, fasilitas outbound segala macam. Kita juga ada staff party. Kurang apa lagi? Komplit tuh Pak. Ya. Berarti nanti akhir tahun kemungkinan ada lagi? Oh, ada dong. Ada pasti. Seru banget ini. Ada staff party juga kan, lumayan. Apalagi tahun baru ya. Wah, tahun baru pasti jadi kayak ajang bekerja sambil tahun baruan. Iya, betul sekali Pak. Nah, besok nih wajib ya tahun baru kesini. Iya. Nah, buat sahabat teman-teman. pariwisata, ya, boleh banget nih datang ke sini tahun baru. Oke, sekarang kita membicarakan ada negatifnya nih, maksudnya bagaimana ketika sewaktu-waktu terjadi konflik internal? Apakah dari HH ini ada cara tersendiri atau menggunakan mediasi? Atau Konflik internal ya, maksudnya Iya. karyawan dengan karyawan. iya, Nah, betul. kalau kayak gitu sih kita cara tersembunyinya sebenarnya kan kita ada ruang khusus ya, ruang HC khusus yang emang bener-bener hanya diakses paling HC sama orang-orang yang berkepentingan. Jadi kalau ada yang kayak gitu sih biasanya kita konseling. Konseling ya. Jadi ada sesi tersendiri yang emang private ya. Gak mungkin kita menegur karyawan di depan umum, itu nggak betul. mungkin. Jadi kita ada sesi konseling sendiri di ruang HC dengan privasinya segala macamnya, kita coba gali segala macam. Tapi kalau untuk konflik kita jarang banget ya, jarang banget. Bondingnya kuat ya Pak di sini Pak. Iya, karena di sini tuh udah kayak apa ya? Bukan rekan kerja sih, jadi kayak ya teman deket gitu loh. Bestie gitu ya Pak. Jadi kalau kerja itu udah rasanya ya wes gitu kayak keluarga sendiri. Iya. Jadi Enjoy. relasi antara karyawan satu dengan yang lainnya itu memang sangat Iya. baik gitu ya, sangat
kecil kemungkinannya untuk terjadi konflik internal. Misal pun terjadi konflik internal akan dibawa ke ruang konseling. Ya, jadi private ya. Ya, ditangani secara profesional. Nah, sudah sampailah kita di penghujung acara MT atau Ngobrol Tourism ini, seri Heha Skyview pada pagi hari ini. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk bisa berbicara langsung dengan Bapak Latif dan juga Ibu Nur. Dan terima kasih atas ketersediaannya, Pak. Oke, gimana nih teman-teman? Dari bincang-bincang berapa menit kita ini pasti sudah dapat insight dong tentang manajemen pariwisata. Iya teman-teman, selain dapat insight, pasti teman-teman makin penasaran dong gimana sih dari HEA sendiri tuh memanjakan wisatawannya di dalam berkunjung ke sini seperti ini. Bener banget nih Ken, teman-teman harus cobain kesini karena teman-teman harus lihat pemandangan 360 derajat view Jogja dari Jogja lantai 2. Oke. Belum afdol nih kalau kita closing belum ada pantun. Waduh, apa itu? Pantunnya juga. Ya, Iya ada pantunnya, dong. Pak. Siang-siang makan mie ayam tumini. Cakep. Makannya sama Bu Asi. Cakep. Sekian Ngobrol Tourism hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bye, sahabat pariwisata. Bye, sobat wisata.